Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Immanuel OSM, Warta Jemaat Minggu 6 September 2020. Kami mengucapkan selamat pagi serta selamat hari Minggu. Shalom bagi jemaat yang telah menyiapkan diri dan hati untuk beribadah di tiap rumah. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan itu terbukti tak kalah hari baru dan usbu baru kita nikmati. Kini kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. 1. Ucapan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan serta kebahagiaan lainnya kepada anggota jemaat yang mengalaminya di minggu lalu. Tuhan Yesus memberkati. 2. Informasi pelayanan ibadah. A. Ibadah pagi Minggu 6 September 2020 sekaligus mensyukuri ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85 dirayakan dalam kesederhanaan di tiap-tiap keluarga dalam balutan tema menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Atiuta D. Setelah lonceng 3 dibunyikan, jemaat berdiri dan menyanyikan nyanyian GPM nomor 14. Dalam ibadah minggu pagi ini juga di Gereja Immanuel berlangsung baptisan kudus bagi 2 orang anak masing-masing. 1. Harvel Matthew Bonavio Lewa Kabesi, 2. Hilary Riri Hena, dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Likumahua. Pada sore hari pukul 15.00 WIB akan berlangsung peletakan batu penjuru pembangunan kantor dan pasturi jemaat GPM Immanuel OSM yang diawali dengan ibadah di Gereja Immanuel dilayani oleh Pendeta E. Mustika. B. Akan menikah di jemaat GPM Immanuel OSM pada hari Jumat 11 September 2020 pukul 11.00 WIB. Satu pasang calon suami istri, Saudara Amsal Amson Kidise dan Saudari Febri Elizabeth Watimena. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 11.00 WIB, satu pasang calon suami istri, Saudara Wilsie Alfirino Tahya dan Saudari Rita Sinta Samadara. C. Kami mohon jemaat untuk serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakan suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah serta lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dan aktivitas yang tidak berguna. 3. Informasi duka. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama keluarga Latumeten atas dipanggil pulangnya almarhum Bapak John Evert Latumeten pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 dan pemakaman berlangsung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Semoga keluarga tetap dikuatkan. 4. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Basudara yang peduli terhadap pekerjaan pelayanan melalui pemberian bantuan bagi pembangunan fisik dalam jemaat. Berkat selalu melimpah atas hidup Basudara. Demikian warta jemaat disampaikan. Selamat beribadah. Shalom. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris, Pendeta Nyonya J.A. Atiuta D. Ketua. Keluarga yang diberkati Tuhan, marilah siapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur atas perlindungan Tuhan Yesus Kepala Gereja bagi keluarga kita dan bagi GPM. Ibadah ini sekaligus menjadi ibadah syukur atas kasih dan pernyataan Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku yang kini telah memasuki usia yang ke-85 tahun. Jemaat diundang berdiri dan kita sama-sama hidupkan nyanyian GPM nomor 14. Ku ingin selalu memujimu. Selalu ingin memuji
yang berada di tiap-tiap keluarga. Mari kita mulai ibadah ini. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya untuk Dalam kuasa kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita rayakan penyertaan Tuhan bagi Gereja Protestan Maluku di usia yang ke-85. Damai sejahtera Allah bagi saudara-saudara sekalian. Damai yang menyertai saudara kita. Hari ini hari Minggu yang luar biasa, hari Minggu berkat Tuhan, hari Minggu pertama di bulan September, dan hari di tahun ke-85 perjalanan sejarah Gereja Protestan Maluku. Sungguh hanya kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kepala Gereja yang berperan bagi Gereja Protestan Maluku sejak tahun 1935 hingga hari ini. Gereja ini punya sejarah yang panjang, unik dan manis untuk diceritakan. Marilah sejenak kita merasakan cara Tuhan menyertai gereja ini melalui para guru Injil yang mengarungi lautan, melintasi pulau, gunung, dan lembah untuk menanam dan menyiram di bumi seribu pulau ini. Teringat pula para syemah dan syemasyet, tua agama, pengasuh, dan guru katekisasi yang melayani tanpa pamrih dan sodor gaji sambil menjaga kuat tradisi bergereja yang unik dan sakral. Kini kita telah mengalami dan menyaksikan tangan Tuhan yang menyertai Gereja Protestan Maluku melintasi sejarah, melewati masa-masa sulit hingga tiba di hari ini, di mana pergumulan itu masih terus berlanjut di tengah-tengah ancaman pandemi virus yang melanda dunia. Semua karena domba-domba ini harus terus digembalakan. Meski seluruh dunia merintih, meski kesusahan mengintip dan iman terkucik, marilah kita sujud di hadapan Tuhan mengakui ketidakberdayaan, kekhawatiran, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah kami yang terbatas dan berkemahan hati gereja yang sesungguhnya. Kasih, pengampunan, dan anugerah Tuhan tidak pernah berkurang bagi hamba-hambanya. Sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ku
Kita ada dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi ini terambil dari pertama Petrus 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Dan sebelum membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, di minggu pagi ini Tuhan, dalam ibadah yang kami lakukan, sekaligus juga merupakan ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Profetan Maluku yang ke-85. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan berita kebenaran firman-Mu yang kami imani akan memberikan kekuatan bagi perjalanan hidup kami. Karena itu kami mohon supaya Tuhan hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menguasai seluruh hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca di saat ini kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di bawah judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia mengaum penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, selamat pagi, shalom. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sepenggal saya ini sangat bermakna, menggambarkan suasana hati yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan, menggambarkan hidup yang dipenuhi dengan sukacita karena Tuhan mengaruniakan hidup, tapi juga memberkati, mendampingi dan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan yang
6 September 2020. Pertanyaannya mengapa? Sebab gereja Protestan Maluku memasuki usia eksis secara mandiri ke-80 ini. Wow, sangat keren. Happy birthday, selamat ulang tahun. Dirgahayu, selamat, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan Tuhan Yesus memberkati. Narasi-narasi yang menghiasi sudut hati dari setiap warga gereja Protestan Maluku dan para pelayan, menghiasi mulut setiap warga gereja dan pelayan, bahkan ranah media sosial pun tak luput dari beragam status ucapan bagi gereja Protestan Maluku. Saudara-saudara yang dikasihi, memang adalah hal yang wajar, sebab gereja Protestan Maluku telah diperkenankan Tuhan ada di dunia ini, ada di Indonesia, terlebih di Maluku. Melewati berbagai tantangan, melewati berbagai pergumulan panjang, melewati berbagai ancaman, ternyata gereja Protestan Maluku masih tetap menunjukkan peran-peran profetiknya dan juga ikut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara tercinta Indonesia. Dan dari semuanya itu, saudara yang dikasihi, ternyata Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja Protestan Maluku terlampau luar biasa. Saudara-saudara, sukacita dan kegembiraan di hari ini mesti tetap menyadarkan gereja Protestan Maluku sebagai institusi, sebagai komunal di dalamnya ada pelayan dan warga jemaat, untuk berevaluasi, melakukan introspeksi ataupun melakukan otokritik diri terhadap perjalanan panjang sampai usia yang ke-80 ini. Pasti kita akan menemukan dan merasakan keterlibatan Tuhan yang dominan, dan pada pihak lain merasakan serta mengakui kelemahan, keterbatasan dan kekurangan kita dalam kerja pelayanan, tetapi juga meresponi seluruh penyertaan Allah yang luar biasa di tengah-tengah hidup yang kita jalani sampai dengan detik ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam nuansa sukacita kegembiraan seperti ini, sekalipun kita diperhadapkan dengan pandemi virus corona, tidak membuat sukacita kita surut. Dan bagian Alkitab yang baru saja dibacakan melukiskan orang-orang Kristen di bagian wilayah Asia, Pontus, Kapadokia dan seterusnya, yang sementara berada di bawah tekanan imperial Romawi. Dan mereka itu tidak saja orang-orang pribumi, tetapi juga orang-orang muda Kristen yang merasa tertekan, yang merasa terancam. Mereka menderita karena kebijakan-kebijakan imperial Romawi
dengan tujuan supaya pelayan dan umat meresponi keselamatan yang bersumber dari Allah atau yang dikaruniakan Allah dengan cara yang mahal, yaitu merelakan dirinya disalibkan. Petrus di dalam ayat-ayat bacaan tidak membuat jarak antara dirinya dengan pelayan yang lain seolah ada tingkatan, seolah ada kelas. Dan itu diketengahkan di dalam ayat-ayat bacaan kita tadi dengan ucapan, aku sebagai teman, aku sebagai teman penatua. Ada nilai-nilai persahabatan yang terkandung, mengindikasikan juga sikap kerendahan hati dalam diri Rasul Paulus bersama dengan Petrus. Indikasi sikap kerendahan hati, sikap kehambaan, menciptakan suasana persaudaraan di antara satu dengan yang lain, dan situasi saling mensupport dan menguatkan untuk kebaikan bersama. Nasihat sesungguhnya menjadi model. Nasihat sesungguhnya menjadi metode dalam percakapan pastoral. Karena itu di mana-mana di dalam percakapan pastoral ada nasihat, ada petuah, ada wejangan. Dan Petrus menasihati para pelayan bahwa para pelayan itu mesti memiliki karakter, harus berkarakter. Para pelayan itu harus memiliki karakter dan memiliki nilai plus dalam seluruh tanggung jawab pelayanan. Karakter-karakter itu antara lain yang disampaikan di dalam ayat-ayat bacaan tadi. Melayani dengan sukarela, melayani dengan sukacita, dengan tulus. Tidak boleh paksa-paksa atau dipaksa. Tidak boleh memilih-milih, apalagi bersungut atau menghitung untung rugi. Seorang pelayan harus memiliki karakter melayani dengan sukarela, melayani dengan tulus tanpa pamrih. Tidak boleh bersungut, tidak boleh paksa-paksa, tidak boleh menghitung untung rugi. Berapa akan saya dapat dari pelayanan ini dan itu. Jangan mencari keuntungan diri, jangan mencari popularitas, jangan mencari kehormatan, apalagi cari muka. Jangan mengorbankan pelayanan demi kepentingan diri. Dan bagi Petrus, karakter-karakter ini mesti menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam diri seorang pelayan. Mengapa? Sebab tujuan melayani adalah untuk kemaslahatan banyak orang, supaya Allah dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi, dia mencontohkan Yesus yang tidak mencari keuntungan diri. Sebaliknya mengorbankan diri bagi keselamatan dunia. Dan karena itu pelayanan butuh pengabdian diri. Sebab dengan begitu, seorang pelayan berjalan mengikuti Yesus yang adalah Gembala Agung. Bahkan
yakni tatkala Dia datang, maka mahkota kemuliaan tidak akan pernah lain dan diberikan bagi pelayan yang rendah hati dan setia serta memiliki dedikasi. Saudara-saudara kekasih, nasihat ini tidak saja ditujukan kepada para pelayan, para presbyteros pada saat itu, tetapi juga disampaikan kepada orang-orang muda agar mereka memiliki sikap kerendahan hati, supaya mereka rendah diri, tidak sombong, tidak angkuh, tidak arogan, tidak menganggap kemudahan itu segala-galanya sehingga dapat meremehkan orang lain. Sebaliknya, dalam kerendahan hati mereka harus berlaku sopan kepada yang dituakan. Orang-orang muda mesti memiliki kesantunan hidup, etika hidup, dan moral hidup, serta saling memahami satu dengan yang lain. Dalam kondisi seperti ini, termasuk dalam tekanan-tekanan yang dialami oleh jemaat pada waktu itu, Rasul Petrus katakan tidak perlu khawatir, namun menyerahkan semua kekhawatiran itu kepada Allah, sebab Ia adalah Sang Pemelihara. Perlu juga saudara yang dikasihi, menurut Petrus perlu diwaspadai bahwa iblis atau setan dengan segala bentuk seperti kelaliman dan seterusnya juga berusaha merongrong, bahkan selalu mencari celah untuk menghancurkan dan memporak-porandakan kebaikan ini. Dan seorang gembala atau pelayan harus tampil beda, terutama untuk menghadapi rombongan iblis dengan segala kekuatannya, dan dihancurkan lawan dengan iman, bukan lawan dengan kekuatan diri, bukan lawan dengan potensi diri, tetapi lawan dengan iman yang teguh, iman yang kokoh hatinya. Andaikan iblis itu kelaliman, tidak boleh dilawan dengan kelaliman. Andaikan iblis itu adalah ketidakadilan, tidak boleh dilawan dengan ketidakadilan. Tetapi sebaliknya, kelaliman mesti dilawan dengan sikap tenang. Ketidakadilan mesti dilawan dengan keadilan, kekerasan mesti dilawan dengan kekerasan. Dan orang-orang Kristen tidak boleh terkecoh, tidak boleh terjebak, karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan agung yang luar biasa bagi manusia percaya. Dan di akhir ayat-ayat yang baru saja kita baca, ada berkat yang menyertai seluruh pekerjaan pelayanan. Ada berkat yang menyertai seluruh para pelayan dengan penumpangan kami. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, menarik bahwa di ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85, sebagai institusi, sebagai persekutuan yang di dalamnya ada pelayan dan umat, memiliki statement atau pernyataan untuk menjadi gereja yang menghamba
era digital dengan dominasi budaya masa populer berbasis internet, ruang-ruang keluarga mengalami pergeseran yang sangat serius. Mungkin kita merasakannya dan kita mengalaminya. Percakapan dalam keluarga tiba-tiba menjadi bisu karena masing-masing orang dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Budaya tunduk bukan karena malu, bukan juga karena santun, tetapi serius dengan diri, serta berbagai pergeseran lainnya. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah orang tua telah memiliki karakter seorang gembala seperti yang diisyaratkan di dalam surat pertama Petrus saja? Sebab keluarga merupakan terminal keberangkatan yang diisyaratkan dan yang penting dalam perjalanan sejarah, melintasi ruang dan waktu yang dinamis. Karena itu keluarga menjadi basis pembinaan, dan tentu orang tua menjadi gembala yang pertama setelah Tuhan untuk mengoptimalkan seluruh peran dan tanggung jawabnya di dalam keluarga. Bagaimana juga dengan kita sebagai pelayan, baik pelayan khusus para pendeta, penatua, dan diaken, badan-badan pembantu pelayanan internal gereja Protestan Maluku, tetapi juga warga gereja yang diberi tanggung jawab menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Apakah model pelayanan kita berpangkal pada penderitaan Yesus? Ataukah berpangkal pada kekuasaan? Ataukah berpangkal pada kelaliman dan seterusnya? Sebab jika berpangkal pada penderitaan Yesus, kita melayani tentu berdasar pada kebenaran firman seperti terkutip di dalam Kolose 3 ayat 21. Kita bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di usia baru bilangan yang ke-85, kita semakin matang dan kita semakin dewasa. Karena itu mari kita melangkah menelusuri jalanan panjang sebab pekerjaan pelayanan ini tidak akan pernah berhenti. Sekalipun ditantang dan diancam, namun dengan mengandalkan Gembala Agung, yakni Tuhan Yesus, Kepala Gereja Protestan Maluku, Gereja Protestan Maluku akan semakin eksis untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku ke-85, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan yang tertulis secara bersama. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita berkata ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa atas langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita selaku tanda syukur kita atas berbagai berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Persembahan syukur diiringi dengan lagu pujian JPM nomor
173 ayatnya yang pertama. Kami syukurkan berkatnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, di hadapan-Mu kini terkumpul seluruh persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas berbagai berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mohon daripada-Mu ya Allah, biarlah Engkau berkenan terima persembahan syukur ini agar dapat dipakai demi pelayanan pekerjaan-Mu. Dan ajarlah kami ya Bapa bukan hanya mempersembahkan mata-mata uang sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu, tapi biarlah kami mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Kristus sumber berkat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Gereja Protestan Maluku anggota PGI, Majelis Pekerja Harian Sinode. Pidato hari ulang tahun ke-85 Gereja Protestan Maluku, tanggal 6 September 2020. Warga gereja dan para pelayan kebanggaan kami. Kami datang menyapa saudara-saudara melalui pesan hari ulang tahun GPM ke-85, sekaligus dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja untuk memelihara dan menuntun kita semua melewati berbagai tantangan yang datang silih berganti ini. Karena itu mengawali pesan ini, baiklah kami mengajak saudara-saudara untuk bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, sehingga selaku gereja kita diberi kekuatan lahir dan batin, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan tetap bertahan bahkan telah memasuki usia ke-85. Hari ulang tahun ke-85 bertepatan kita memasuki 60 tahun usia pesan tobat setelah dicanangkan tahun 1960 yang lalu. Pesan tobat bagi Gereja Protestan Maluku diletakkan sebagai ajakan pertobatan dan pembaruan hidup. Karena itu selama 60 tahun telah menginspirasi kita untuk tetap beriman dengan mengembangkan sikap ketaatan penuh kepada Tuhan melalui karya Kristus di bawah tuntunan Roh Kudus untuk menundukkan diri dalam terang firman Allah. Kini kita diuji melalui tanda-tanda zaman seperti kerusakan lingkungan, bencana alam yang datang silih berganti, munculnya berbagai penyakit baru seperti pandemi COVID-19 dan yang lainnya. Di samping berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan pembunuhan, ketidakadilan, diskriminasi sosial, konflik sosial, dan lain-lain, yang pada gilirannya mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan alam semesta. Karena itu pilihan satu-satunya adalah membawa hidup untuk taat kepada Tuhan melalui karya Kristus di dalam Roh-Nya yang kudus, dengan tetap mengedepankan pertobatan dan pembantuan diri, keluarga dan persekutuan jemaat ke arah yang lebih baik melalui tuntunan firman Allah. Di atas tekad ketaatan itulah sangat beralasan untuk hari ulang tahun 85 kali ini kita memilih tema menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Sesuai pertama Petrus 5 ayat 1-11. Ajakan menghamba kepada Allah tidak sekedar menundukkan diri, melainkan membangun ketaatan yang konsisten dalam bentuk pertobatan dan pembaruan hidup yang saling melayani satu dengan yang lainnya.
Mau atau tidak, kita semua baik pelayan maupun warga gereja terpanggil untuk melayani selaku gembala di tengah keluarga gereja dan masyarakat melalui karya dan kerja nyata yang menguntungkan semua pihak. Untuk maksud itu sebagai orang beriman, baiklah masing-masing kita melakukan introspeksi guna memastikan kembali jalan hidup terbentang di depan. Keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa merindukan kerja nyata orang-orang beriman untuk membela dan merawat kehidupan bersama di era yang syarat tantangan dan godaan ini. Itulah sebabnya sangat beralasan jika pola hidup menghamba kepada Allah menjadi kerinduan yang tak pernah berhenti dari setiap pelayan dan warga gereja, karena kerinduan adalah doa yang tidak pernah berkesudahan. Warga gereja dan para pelayan yang kami kasihi, perayaan hari ulang tahun GPM ke-85 sekaligus menandai difungsikannya kembali gedung gereja setelah 5 bulan terakhir tidak digunakan dalam peribadahan jemaat. Yang pasti dalam koordinasi dengan pemerintah serta tetap mengedepankan protokol kesehatan kecuali bagi wilayah yang tingkat penularan virus ini oleh pemerintah dikategorikan zona merah. Pengalaman beribadah dari rumah telah melengkapi tradisi bergereja kita, di mana gereja mengambil peran sebagai sentra pembinaan yang selama ini kita abaikan. Gereja sesungguhnya adalah kehidupan umat yang mengalami ketegangan dan sukacita, di mana keluarga adalah medan perjuangan. Oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, perayaan hari ulang tahun ke-85 kali ini dijadikan momentum tersendiri karena ditandai dengan peletakan batu penjuru pembangunan kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku di Negeri Suli. Penandaan ini bermaksud memastikan gerak pelayanan Gereja Protestan Maluku ke depan dengan menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama. Belajar dari pesan Tobat 1960 yang berintikan ketaatan kepada Tuhan di dalam Kristus dan Roh Kudus, pengembangan sumber daya menjadi pilihan strategis. Konkretnya melalui sumber daya yang cerdas, karakter hidup yang taat kepada Tuhan di dalam Kristus dan Roh Kudus dapat disempurnakan dari waktu ke waktu agar semakin halus dan relevan dengan tuntutan zaman. Melalui pesan hari ulang tahun ini, kami ajak saudara-saudara warga gereja dan pelayan untuk membantu kami meneruskan pembangunan kampus ini demi generasi kita yang akan datang. Warga gereja dan pelayan yang kami kasihi, atas dasar itu semua izinkan kami pada kesempatan ini menegaskan beberapa hal penting sebagai pesan hari ulang tahun kepada kita semua sebagai berikut. Pertama, wujudkan pembaruan hidup terus-menerus sebagai orang beriman yang tetap percaya akan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan semesta alam. Menghadapi tuntutan hidup yang makin sulit di tengah pandemi COVID-19, pilihan satu-satunya adalah melakukan pembaruan hidup yang terwujud dalam pola dan perilaku yang baik secara pribadi, keluarga, guna membantu relasi di dalam gereja dan masyarakat. Wujudkan dari menghambakan diri kepada Allah tidak lain adalah perubahan sikap hidup untuk menjadi berkat bagi diri sendiri, keluarga, gereja, serta masyarakat melalui karir dan kesempatan yang diberikan Tuhan. Hal mana dapat dilakukan jika kita tetap percaya akan kemahakuasaan Tuhan, karena itu menghambakan diri kepadanya. Kedua, layanilah seorang akan yang lain sebagai saudara bersaudara. Kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang mengancam, di mana dalam suasana seperti ini pilihan kita adalah bekerja saling melindungi, tolong-menolong, bahu-membahu bersama semua orang dan komponen masyarakat lain. Bagi Gereja Protestan Maluku, fenomena pandemi COVID-19 telah menandai realitas milenium baru yang syarat tantangan dan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dan semesta. Sejatinya hidup di era milenium baru dihadapkan dengan rangkaian ancaman bagi kelangsungan hidup. Dan itu terjadi secara berkesinambungan. Bencana alam dalam bentuk gempa bumi dan pandemi COVID-19 sepertinya awal dari rangkaian ancaman tersebut yang datang silih berganti. Pada jalan ini kita tidak dapat menakar apa yang nanti datang, tetapi yang dapat kita lakukan adalah bekerja bahu-membahu dan tolong-menolong dalam menghadapinya. Karena itu hentikan mempersalahkan perbedaan di antara kita dan di masyarakat, mempersalahkan perbedaan antara ciri dari gaya hidup milenium yang sudah kita lewati. Kita memasuki tahapan evolusi baru dari peradaban dunia yang ditandai dengan kerjasama untuk saling melindungi.
Bagi gereja Protestan Maluku, pengalaman baru yang kita alami melalui pandemi COVID-19 ini ditandai dengan lahirnya bentuk pelayanan membagi sembako dan kebutuhan lainnya dapat dimaknai sebagai jalan baru bergereja di depan. Rupa-rupanya untuk menghadapi tantangan di milenium baru, pilihan gereja membagi roti sangat relevan untuk melengkapi tradisi pelayanan gereja Protestan Maluku sebagai gereja yang melayani. Ciri gereja membagi adalah aktualisasi yang sesungguhnya dari tindakan pembelaan dan perawatan atas kelangsungan hidup. Itulah pesan Injil yang utama karena Injil sesungguhnya adalah transformasi kesejahteraan itu sendiri. Ketiga, perayaan hari ulang tahun GPM ke-85 kita awali dengan perayaan Pekan Keluarga GPM yang bertujuan menegaskan kembali pentingnya fungsi-fungsi keluarga bagi pembangunan kesejahteraan hidup. Yang perlu ditegaskan di sini dari fungsi itu adalah fungsi pendidikan mengelola alam, fungsi pengajaran cinta kasih, harapan kesetiaan, dan saling menghormati. Fungsi tersebut merupakan cermin dari keluarga yang beriman. Pada terang fungsi keluarga itulah perlu ditegaskan pentingnya memperhatikan pendidikan anak-anak. Proses belajar mengajar secara online sebaiknya diterima sebagai kesempatan emas bagi orang tua untuk memantau dan mengendalikan pendidikan anak-anak. Melaluinya kita telah menemukan titik balik peran orang tua yang selama ini terabaikan atau diabaikan. Jangan lupa anak cerdas bukan produksi masyarakat melalui lembaga pendidikan, melainkan produksi orang tua. Keempat, bangunkan kerjasama dengan pemerintah dan semua komponen masyarakat, termasuk dengan agama-agama dan gereja-gereja lain, sebagai pola kerja gereja yang menghambakan diri kepada Tuhan. Kerjasama dan kerja bersama adalah sisi terpenting dari gereja dan umat yang berjalan di jalan terang Tuhan. Kerjasama dan kerja bersama perlu dijadikan sebagai panggilan kepada GPM melalui era mendatang, memasuki era mendatang. Gereja yang bekerja sendiri belum mencerminkan gereja yang menghambakan diri kepada Tuhan. Sebab gereja yang menghambakan diri selayaknya memanfaatkan kebersamaan sebagai anugerah Tuhan yang begitu berharga bagi perjuangan merawat kelangsungan hidup. Kelima, tetaplah meneladani jalan kerja keras dengan jujur dan sungguh-sungguh. Panggilan untuk bekerja keras dengan jujur dan sungguh-sungguh tidak lain bertujuan memajukan kehidupan itu sendiri. Gereja yang percaya bahwa Tuhan mengutusnya untuk bekerja keras dengan jujur dan sungguh-sungguh adalah gereja yang berefleksi dengan tetap menghambakan diri kepada Tuhan. Jika ditanya teladan apa yang dapat kita kedepankan selaku gereja, jawabannya adalah bekerja keras dengan jujur dan sungguh-sungguh. Kami berdoa kepada saudara-saudara agar tetap menjalankan tanggung jawab kepala keluarga melalui karir yang bermanfaat kepada semua orang dalam kehidupan sehari-hari yang akan datang dan yang terus dibarui. Mengakhiri pesan hari ulang tahun ini selaku pimpinan Gereja Protestan Maluku, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, serta para camat dan kepala desa dan kelurahan atas kerjasama dengan Gereja Protestan Maluku selama ini, sambil mohon maaf jika ada yang salah. 2. Aparat TNI dan Polri di Provinsi Maluku dan Maluku Utara atas dukungannya bagi Gereja Protestan Maluku dalam menjalankan pelayanannya, serta mohon maaf jika ada kekeliruan selama ini. 3. Pimpinan dan umat beragama di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dalam hal ini saudara Muslim, Katolik, Hindu, Buddha, atas kerjasama selama ini dengan Gereja Protestan Maluku, serta mohon maaf jika ada yang salah. 4. Pimpinan dan sivitas perguruan tinggi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara atas bantuan kerjasama dengan Gereja Protestan Maluku selama ini. 5. Insan pers yang selama ini membantu Gereja Protestan Maluku dalam pemberitaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat luas. 6. Perangkat pelayan Gereja Protestan Maluku di jemaat klasis hingga MPH Sinode beserta badan pembantu pelayanan yang ada, para tua agama, pengasuh, penatua dan diaken, koordinator unit, pengurus sektor, komisi-komisi pelayanan dan panitia-panitia, yayasan-yayasan badan perwakilan GPM, para guru dan dosen serta karyawan di sekolah-sekolah IPPK dan UKIM, teristimewa penatua dan diaken periode 2015-2020 yang telah menyelesaikan masa baktinya untuk melayani di GPM. 7.
7 berbagai pihak yang telah membantu GPM dalam menjalankan pelayanannya selama ini. 8 dan terkhusus kepada semua warga gereja Protestan Maluku di dalam setiap keluarga. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku, Gereja Orang Bersaudara. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pertama Korintus 3 ayat 6. Ambon 6 September 2020. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta AJS Verinusa, Pendeta WB Pariyama, Pendeta P. Reviali, Pendeta ET Mas Faitila, Pendeta Nyonya M. Sokota Yosef, Pendeta N. Sudubun, Pendeta Has Yahaya, Penatua Nyonya Din Syaila Romero, Penatua R. Reiber. Saudara, kita bersyafaat dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa Kami secara bersama. Mari kita berdoa. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hidup dan berkat-Mu kami alami dan kami rasakan. Di setiap tempat-tempat pergumulan kami, di tiap-tiap keluarga, di dalam jemaat GPM Immanuel OSM kami ada. Membangun majlis yang kudus bagi Tuhan, meresponi seluruh kebaikan Tuhan yang tidak terhitung banyaknya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab bukan karena kebetulan di hari Minggu 6 September 2020 adalah hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi Gereja Protestan Maluku secara institusi, tapi juga secara komunal. Kami yakin bahwa perjalanan seterusnya untuk menanam dan menyiram juga disertai oleh-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan selalu menyertai, melindungi dan menjaga sekalian kami. Dan kami datang dengan rasa syukur kami, terima kasih dan hormat kami. Kami juga mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami, baik sebagai warga gereja, sebagai para pelayan, juga lembaga. Di dalam pengampunan itu kami mohon, jadikan kami menjadi hamba Allah dalam seluruh kerja pelayanan kami di usia gereja-Mu yang ke-85. Tuhan memberkati kami sebagai warga gereja teristimewa yang hidup di jemaat GPM Immanuel OSM dengan pergumulan yang ada, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, tapi juga tanggung jawab kami sebagai para pemimpin di dalam keluarga. Kiranya kami memiliki karakter seorang pemimpin yang mencontohi Yesus, bahkan mendasarinya pada penderitaan, yang dengan kerelaan hati, dengan sukacita, dengan tulus memberi diri dan tidak mencari keuntungan. Kiranya peran dan tanggung jawab ini pun kami optimalkan di dalam keluarga kami, supaya seisi keluarga kami juga menjadi orang-orang yang diberkati dan meresponi seluruh kasih dan setia yang nyata di dalam hidup. Juga pergumulan bagi pekerjaan dan setiap usaha, juga pergumulan bagi pendidikan anak-anak dan masa depan mereka, juga bagi ekonomi keluarga, relasi-relasi antar dan interkeluarga, relasi-relasi sosial. Kami mendoakannya kepada-Mu ya Tuhan, sebagai kepala Gereja Protestan Maluku, tetapi juga sebagai kepala keluarga kami semua. Kiranya dalam dinamika aktivitas hidup yang kami lakukan, Tuhan selalu mengendalikan, Tuhan selalu menuntun supaya kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kami sadar banyak tantangan, banyak ancaman, banyak godaan, termasuk tantangan zaman ini.
Kami berdoa Tuhan memberkati kami dan melayakkan kami supaya kami menjadi para pelayan yang berkarakter. Tidak saja kami menjadi pembaca dan pendengar firman ataupun juga memahami, tapi Roh Kudus menuntun kami untuk mempraksiskannya dalam kerja pelayanan kami. Teristimewa di jemaat GPM Immanuel OSM, para pendeta, penatua, diaken, dan semua badan-badan pembantu pelayanan. Biarlah hikmat dari pihak Tuhan merajai kami dalam seluruh kerja pelayanan kami. Tolong dan bantulah kami supaya semua yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, agar nama-Mu dimuliakan dan kami diberkati. Tuhan juga memberkati pembangunan-pembangunan fisik di dalam jemaat, pembangunan gedung gereja yang panitia dengan seluruh tanggung jawabnya secara operasional. Tuhan berkati. Juga di petang ini pun akan dilakukan peletakan batu penjuru bagi pembangunan pastori dan kantor jemaat. Kami percaya semua panitia dalam seluruh tanggung jawabnya dinikmati Tuhan. Bahkan seluruh pekerjaan Tuhan akan turun tangan untuk bekerja bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya momen yang indah di petang nanti dikendalikan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati mereka yang sakit di atas gara-gara kesakitan maupun di rumah-rumah sakit. Mereka yang butuh jamahan tangan kasih Tuhan. Kami mendoakan mereka kepadamu sebab Engkaulah dokter yang agung, tabib yang benar, yang sanggup untuk menyehatkan dan mematikan segala bibit penyakit yang bersarang di setiap tubuh anak-anak, supaya mereka sehat. Mereka yang janda, duda, yatim piatu yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus, Tuhan juga memberkati dan selalu memberi bagi mereka sukacita. Kami berdoa Tuhan memberkati kami sebagai masyarakat bangsa dan negara ini, termasuk para pemimpin kami dari pusat sampai di dalam daerah di mana kami ada. Kuduskanlah mereka dalam seluruh tanggung jawab bagi kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara ini. Upaya-upaya untuk memutus mata rantai persebaran pandemi virus corona juga diberkati oleh Tuhan. Dan mereka yang terpapar, mereka yang ada di garda terdepan, kami mendoakannya kepada Tuhan dan kami yakin pemerintah akan dinikmati oleh-Mu dalam seluruh penanggulangan. Terima kasih, kami bersyukur sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu nyata atas kami dan kebenaran firman yang telah disampaikan di hari ulang tahun yang ke-85 Gereja Protestan Maluku. Memberi bagi kami evaluasi diri, introspeksi terhadap seluruh kerja pelayanan kami, supaya dengan introspeksi, dengan melakukan autokritik, kami menjadi orang-orang yang diberkati. Kami menjadi orang-orang yang semakin berkualitas, kritis, tanggap dalam seluruh tanggung jawab dan peran kami dalam hidup bergereja, bersaksi, bersekutu, melayani dan memberdayakan seorang kepada yang alam ini Tuhan kendalikan. Akan kami berdoa di sepanjang musim baru ini, kiranya kasih dan setia-Mu menaungi kami dan mengajarkan kami untuk tidak menjauh dari-Mu Tuhan, supaya kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan, supaya kami pun tidak jatuh ke dalam berbagai jurang kebinasaan. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harap kami, dan ini syukur kami. Kami menyampaikannya di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri dan kita kedungkan nyanyian GPM nomor 310 dan pertama dan kedua.
sehari-hari. Sebagai warga gereja Protestan Maluku yang melaksanakan panggilan misi koinonia, marturia, diakonia, dan oikonomia, pergilah dan masuklah pergumulan hidup dan beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat dengan berkat Tuhan yang menyertai. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saat teduh selesai, pada selesai, shalom.